Film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Ben. Dia adalah seorang remaja dengan sindrom autisme, tepatnya sindrom Asperger. Artinya Ben mengalami gangguan saraf sehingga susah dalam komunikasi dan interaksi sosial, namun tetap punya kecerdasan dan kemampuan mendengar yang baik. Sebagai pengidap autisme, dari kecil Ben memang gak mengerti cara bersosialisasi dengan normal. Dia selalu menjadi orang yang serba salah dan selalu disalahkan sejak dia kecil. Orang tuanya pun sampai-sampai memeriksakannya ke dokter. Mereka mengira Ben gak bisa mendengar, padahal masalahnya adalah Ben gak bisa mendengarkan. Karena gangguannya ini, ibunya juga susah dalam berkomunikasi dengannya. Ben suka banget main game online bernama Ark Lord. Dia selalu bermain dari jam setengah 6 sampai setengah 7 pagi sebelum dia pergi ke sekolah. Bisa dibilang dia sangat hebat bermain game ini. Bahkan karena setiap hari memainkan gamenya, avatarnya sudah berada di level paling tinggi. Karena ini game online, Ben punya teman bermain, seorang cewek dengan nama game Scarlight. Untuk memudahkannya dalam menjalani kehidupan, Ben sering berhayal dan menyambungkan hidupnya dengan game yang dia mainkan. Memang kedengarannya aneh, tapi itu membantu Ben dalam menjalani kehidupannya karena sindrom yang dia derita. Walaupun udah SMA, Ben masih belum terbiasa bersosialisasi bahkan kepada ibunya sendiri. Selain tinggal bersama ibunya, Ben tinggal bersama adiknya, sedangkan ayahnya udah lama bercerai dengan si ibu. Sebelum dia berangkat ke sekolah, ibunya selalu berpesan untuk tetap tenang dan tidak memasukkan semuanya dalam hati. Maksud perkataan ibunya tentu saja melarang Ben untuk bereaksi berlebihan kalau ada anak-anak lain yang mengejeknya. Ben gak suka dengan kebisingan, karena itu dia mendengarkan musik, sebuah senjata yang dia gunakan untuk melawan kebisingan dengan cara yang menyenangkan. Ben selalu membawa handycam untuk dia merekam orang lain. Dia ingin meniru cara orang-orang menjalani harinya, namun Ben gak pernah bisa melakukannya. Ketika berada di bis menuju sekolahnya, Ben melihat dua orang teman sekelasnya, Bogart dan Desmet. Dua orang yang selalu mengganggunya, mengejeknya, dan membulinya. Ben sering dipanggil alien, tuli, dan juga bodoh. Gak cuma di bis, ketika di kelas, Bogart dan Desmet juga sering mengganggu Ben, walaupun di depan gurunya. Dua anak nakal dan kurang ajar ini bahkan gak peduli ketika dia dimarahi oleh gurunya untuk berhenti mengganggu Ben. Gurunya gak bosan mengingatkan kepada siswanya bahwa Ben adalah anak spesial, namun faktanya dia lebih pintar daripada siswa yang lain. Gurunya ingin mereka semua belajar menerima kondisi orang lain yang berbeda. Tapi dasar kurang ajar, Bogart malah bergurau padahal itu adalah pelajaran agama Kristen. Ketika pelajaran selesai, Bogart dan Desmet kembali mengganggu Ben karena dia dibela oleh Pak Guru tadi. Orang seperti Ben akan mudah dimangsa oleh anak-anak seperti Bogart dan Desmet. Mereka menggendong Ben ke atas meja untuk mereka soraki. Anak-anak lain pun ikut bergabung dan melarang Ben untuk turun. Mereka semua mengeluarkan HP mereka untuk merekam Ben. Bahkan Desmet dan Bogart menelanjangi Ben sehingga dia terekam banyak kamera HP. Jonas, temannya Ben, kemudian mengambil handycam Ben untuk dia rekam. Dia kemudian merekam muka anak-anak yang membuli Ben dengan parah. Ben diteriaki banci dan juga pecundang. Ben marah banget dengan kejadian tadi hingga dia memecahkan kaca jendela dengan kursi. Dia pun kemudian dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk ditanyai. Gak hanya Ben, tapi juga Bogart dan Desmet. Mereka berdua pun mengatakan kalau mereka dan anak-anak lain hanya bergurau kepada Ben. Orang normal akan tahu kalau itu hanya bercanda, karena mereka mencoba memperlakukan Ben secara normal, dan sesuatu yang normal gak biasa bagi Ben, kata mereka. Tentu aja hal itu gak benar. Kepala sekolah ingin Ben membela dirinya, namun karena terlalu gugup dan juga sindrom yang dia derita gak mudah baginya untuk membela diri dengan berbicara. Jadinya Ben kelihatan yang punya masalah di sini karena perilakunya yang dinilai impulsif. Ibunya Ben pun dipanggil dan kepala sekolah menyuruh si ibu membawa Ben ke dokter. Kepala sekolah menunggu apakah dokter memutuskan untuk membiarkan Ben bersekolah atau tidak. Ketika dia pulang, Jonas mengembalikan kameranya dan menyuruh Ben mengecek isinya. Di dalam mobil, ibunya juga ikut-ikutan menyalahkan diri Ben. Ketika di rumah, Ben dikirimi sebuah email. Isinya adalah video pembuliannya yang viral dengan judul alien dari Mars sedang menari telanjang. Tentu aja Ben terpukul melihat video tersebut.
Dia pun mengecek kameranya, dan Ben jadi bisa melihat kembali perlakuan anak-anak kelas yang merendahkan dirinya. Ibunya pun masuk dan melihat Ben yang gugup. Namun Ben gak mau memperlihatkan video itu dan menceritakan permasalahannya. Setelahnya, dia pun bertemu dengan Scarlett di dalam game. Dia menceritakan kalau hidupnya berakhir hari ini, seakan-akan gak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, ibunya membawa Ben ke dokter langganan mereka. Seorang dokter yang udah menangani Ben sejak kecil. Dokter yang mendapatkan diagnosa yang tepat untuk Ben tentang sindrom Asperger-nya. Dokter ini mengatakan kalau pikiran Ben sangat kuat, jadi nggak ada alasan untuk Ben keluar dari sekolah. Namun ibunya mengatakan Ben udah jadi korban kejahilan siswa lain hingga dia depresi. Di dalam mobil, Ben kembali dikirimi videonya yang kini udah jadi meme. Bahkan meme tersebut trending di jejaring medsos khusus video. Ben mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memainkan game. Ben pun mengatakan pada Scarlett dalam game, sampai-sampai dia berhayal kalau Scarlett ada di dalam kamarnya seperti halnya di dalam game. Memang selama ini hanya Scarlett yang selalu mengerti dirinya, walau mereka nggak mengenal satu sama lain di dunia nyata. Scarlett mencoba menolong Ben keluar dari masalahnya. Hari berikutnya, Ben pun kembali ke sekolah. Dia mendapatkan pesan dari Bogart bahwa jika dia mengadu, maka akan ada konsekuensinya. Ingin sekali Ben membalas mereka semua yang menjahilinya, seperti dia membunuh semua monster-monster yang ada di dalam game. Namun, dia nggak tahu caranya bagaimana. Ketika di pelajaran praktikum, Jonas bertanya apakah Ben udah melihat video yang dia rekam. Ben pun berterima kasih untuk itu. Namun tetap aja Ben nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti di dalam game, untuk menjadi kuat dan bisa mengalahkan musuh, Ben pun membuat senjatanya sendiri untuk melawan Bogart dan Desmet. Di pelajaran itu, lagi-lagi dua kurang ajar ini berbuat ulah dengan memainkan alat las, sehingga gurunya pun menegur. Bukannya takut karena melakukan hal yang berbahaya, mereka malah menantang gurunya ini. Sementara itu, Ben pun rampung membuat senjata yang dia sebut salib kematian. Ketika pulang sekolah, Ben mendapatkan pesan video dari Scarlett. Perempuan baik ini mengatakan kalau mereka memang gak mengenal di kehidupan nyata. Scarlett mencoba menghibur Ben yang dari kemarin curhat terus tentang kehidupannya ketika mereka bertemu di dalam game. Scarlett pun kemudian ngajakin kopdar. Dia akan naik kereta dan akan bertemu dengan Ben jam 10:30 siang besok. Ketika di halte bis, lagi-lagi Ben diganggu oleh duo berandalan ini. Dia sengaja memegang Ben sehingga Ben gak bisa naik bis pulangnya. Setelahnya mereka berdua pun membawa Ben ke sebuah tempat di mana di sana mereka lebih leluasa membuli Ben karena gak ada orang lain yang melihat. Mereka menghina dan memukulnya dengan tangan mereka. Ben pun mencoba menelpon ibunya, namun oleh mereka HP Ben pun diambil dan diperiksa isinya. Di saat itulah mereka melihat pesan dari Scarlett yang mengajak Ben untuk kopdar. Ben ditertawakan dan dikatakan gak pantas punya pacar. Karena mendengarkan Scarlett akan naik kereta besok, jadi Bogart pun ingin menyita HP-nya supaya dia gak bisa ketemu dengan Scarlett. Ketika ibunya Ben menelpon, Bogart gak membiarkan Ben mengangkatnya. Karena udah gak tahan, Ben pun mengeluarkan senjata yang udah dia buat untuk melawan, seperti yang dia lakukan di dalam game. Namun karena teralihkan dengan telepon ibunya, mereka berdua pun melumpuhkan Ben. Mereka pun kemudian memberikan Ben narkoba. Dat we een cadeautje bij hadden voor... Kijk maar, man. Dat is iets wat... Er staan smileys nog voor mensen gelijk jij. En doos. Sementara itu di kamarnya, si ibu memeriksa komputernya Ben dan didapatlah video pembulian Ben di sana. Karena Ben gak kunjung ngasih kabar, si ibu pun mencoba menjemput Ben. Namun, karena obat yang diberikan Bogart dan Desmet membuat Ben ngefly. Dia tertawa dan gak bisa mengontrol dirinya ketika ibunya menjemput. Singkatnya, ketika dia siuman di ruang tamu, Ben merasa kepalanya berat banget. Ketika kembali ke kamar, ibunya meminta penjelasan terkait video viral dirinya yang dibully. Ben pun marah hingga dia memecahkan monitornya dan juga membanting PC-nya karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika di toilet, Ben sempat kesal melihat wajahnya sendiri hingga kaca pun pecah karena dia pukul. Sempat memutuskan ingin membunuh dirinya saja, namun dia nggak bisa. Ketika itu, si ibu memanggil mantan suaminya yang kemudian datang bersama ibu tirinya. Tentu aja sang ayah sedih melihat keadaan anak pertamanya, namun dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika lagi memikirkan hidupnya, tiba-tiba Ben teringat dengan Scarlett yang akan pergi menemuinya. Karena ini baru jam 9:30 pagi,
Ben pun memutuskan untuk pergi. Dia menuliskan pesan pada ibunya bahwa dia keluar sebentar. Walau MP3 player dan HP-nya nggak ada, dia pun dengan nekat pergi keluar. Dia harus berjuang untuk melawan kebisingan-kebisingan yang ada di luar dan bergegas pergi ke stasiun karena dia nggak mau membuat Scarlett menunggu. Singkatnya, ketika sampai di sana, dia melihat Scarlett yang udah menunggunya. Ben gak percaya Scarlett benar-benar datang. Namun karena Ben gak bisa dihubungi, Scarlett memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Ben gak bisa berbicara untuk menjelaskan. Yang bisa dia lakukan hanya mengikuti Scarlett dari belakang seperti yang dia lakukan di dalam game ketika mereka mabar. Ben juga mengikuti Scarlett ke dalam kereta. Bahkan dia duduk di samping Scarlett yang kelihatannya kecewa banget karena gagal kopdar. Padahal Ben udah duduk di samping Scarlett, namun dia tetap nggak bisa menjelaskan apa-apa dan hanya bisa memperhatikan Scarlett dari dekat, sehingga sampai di stasiun berikutnya pun Scarlett nggak tahu kalau di sebelahnya adalah Ben X, orang yang selalu bermain game dengannya setiap pagi. Waktu itu Scarlett mencoba mengajaknya ngobrol, namun Ben malah pergi. Dia pun hanya bisa melihat Scarlett dari jendela. Namun tentu aja hal itu membuat Scarlett jadi bingung dan gak nyaman. Ben mulai benci lagi dengan dirinya, dengan apa yang menimpanya, dan merasa kalau hidupnya memang harus berakhir. Dia pun berniat untuk bunuh diri dengan terjun ke rel kereta. Tapi untungnya Scarlett menahannya hingga hal itu pun batal terjadi. Als je denkt dat dat snel gedaan is, hè? Sementara itu di rumah, ibunya Ben menelpon polisi karena Ben pergi dari rumah setelah menghancurkan kamarnya. Tentunya ibunya khawatir Ben akan kehilangan kendali di luar sana, apalagi ini adalah di luar kebiasaannya. Ibunya juga memberikan catatan yang Ben simpan, misalnya 101 cara untuk bunuh diri. Sang ayah juga akhirnya melihat video pembuliannya Ben. Tentu aja dia merasa terpukul melihat bagaimana siswa di sekolah memperlakukan anaknya. Sementara itu di tempat lain, Ben lagi kopdar bareng Scarlett. Oleh perempuan ini, Ben pun semacam diberikan motivasi bahwa Ben udah di level tinggi di game yang mereka mainkan. Ben bisa mengalahkan musuh-musuhnya di sana. Scarlett heran, Ben mau melemparkan dirinya begitu saja ke rel kereta api, seperti menekan tombol exit atau logout dari game. Scarlett mengingatkan bahwa mereka bermain game untuk menjadi pemenang, bukan pecundang, sama halnya di kehidupan nyata ini. Jika Ben ingin balas dendam, maka dia bisa melakukannya. Tinggal bagaimana rencananya dan juga strateginya. Ketika polisi udah selesai mendapatkan petunjuk dan akan pulang, Ben pun muncul kembali ke rumahnya. Ibunya pun datang memeluk Ben dengan erat. Dia bersyukur gak terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Ketika di kamarnya, Ben bersama Scarlett kembali memikirkan strategi apa yang pas untuk balas dendam. Karena Ben paham betul dengan game yang dia mainkan, jadi dia pun terinspirasi dari sana. Untuk menjalankan rencananya, Ben meminta bantuan dari ayah dan ibunya, bahkan ibu tirinya, supaya rencana yang dia susun bisa dijalankan. Mereka pun kemudian bersama-sama menuju pelabuhan. Rencananya, mereka akan menaiki kapal bersama-sama menuju lautan. Namun sesaat ingin naik kapal, ibu tirinya Ben kembali mengingatkan bahwa ini adalah rencana yang bodoh dan gak sepantasnya dilakukan. Tapi ayahnya Ben gak peduli dan gak punya pilihan lain. Begitu juga dengan ibunya Ben yang mengatakan kalau ini adalah satu-satunya solusi yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan Ben. Singkatnya, setelah kapal berada di tengah laut, Ben pun bersiap dengan rencananya. Semua ini soal tekad dan keberanian adalah segalanya. Ben memasang tripod dan kameranya, kemudian dia pergi ke tepi kapal, memanjat pagarnya, kemudian melompat ke bawah. Normalnya setelah orang meninggal, tubuhnya akan ditemukan. Namun untuk Ben, yang orang-orang akan lihat hanyalah rekaman, karena Ben harus pergi. Video Ben pun diviralkan dan menjadi berita utama di TV. Hal ini pun mendukung sebuah penelitian bahwa setiap 15 dari 20 anak pernah melakukan upaya bunuh diri. Singkatnya, kepala sekolah, keluarga, serta masyarakat bahkan Bogart dan Desmet menghadiri pemakaman Ben di gereja. Tentunya itu juga dihadiri oleh para awak media. Kepala sekolah mengatakan kalau hidup yang dijalani Ben sangat berat karena kondisinya membuat sangat sulit untuknya. Kematian Ben mungkin membuat mereka semua sadar, namun semua udah terlambat. Kematian Ben mungkin membuat mereka semua sadar, namun semua udah terlambat.
Ben udah berjuang melawan kekurangannya. Lagi asik berpidato, tiba-tiba rekaman lain pun dimainkan dan itu adalah pesan terakhir dari Ben. Dalam rekaman itu, Ben mengatakan dia mati karena kesalahannya sendiri dan perjuangannya saat ini telah berakhir. Dia pun kemudian memperlihatkan bukti video bahwa dia dibully oleh teman sekelasnya dengan cara yang gak senonoh, membuat semua kamera wartawan menyorot ke depan dan pandangan mata semua orang tertuju pada anak-anak yang membuli Ben, terutama Bogart dan Desmet. Tentunya ini adalah pemandangan yang membuat semua orang gak nyaman. Gimana mungkin satu orang anak spesial dibully habis-habisan, dipermalukan, bahkan direkam, dan itu menjadi hiburan buat mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang butuh support dari orang-orang sekitarnya menjadi bulan-bulanan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sempurna, sementara Ben tidak. Saat emosi semua orang memuncak, Ben dari atas mengakhiri permainannya. Seperti ketika mati dalam game, avatarnya hanya perlu keluar sebentar untuk memulai kembali permainannya. Ternyata ini semua hanyalah cara Ben memberikan pelajaran bagi mereka semua yang gak mau mendengar. Ini adalah caranya untuk mati dengan kreatif dan bunuh diri tanpa sekarat. Kabar Ben yang memalsukan kematiannya ini pun viral lagi di TV. Tentu aja ini menjadi perhatian bahwa haruskah seseorang mati terlebih dahulu untuk membuat orang-orang mengerti dan berempati. Of dat nu alsjeblieft eens iets zou gebeuren om dat eindelijk zou stoppen. Is zijn probleem, maar voor hem is dat eigenlijk geen probleem. Het zijn de anderen, dat is het probleem. Zo'n treiter. En zijn leven zo. Je weet alleen de afloop, ja, die kennen we nu. Je weet alleen dat de school hier nooit meer hetzelfde gaat zijn. Ben wil gewoon weg. Nu is hij weg. Suatu hari Ben pergi ke suatu tempat untuk belajar berkuda. Hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ibunya juga senang melihat perubahan Ben. Walaupun Ben sering berbicara sendiri, ternyata Scarlett yang menemaninya selama ini bukanlah Scarlett yang menemaninya bermain game. Ben memanfaatkan sosok Scarlett untuk membuat dirinya nyaman, dan itu hanyalah interpretasi dari buah pikirannya sendiri. Film pun selesai. Terkadang sebagian dari kita masih menganggap orang yang berbeda sebagai manusia yang rendah, menganggap bahwa kekurangan seseorang sebagai penyakit sosial sehingga keberadaan mereka tidak diperhatikan, bahkan hak-hak mereka pun diabaikan. Jangan lagi gunakan mereka sebagai bahan candaan, hinaan, atau semacamnya. Autisme bukanlah penyakit yang perlu disembuhkan. Kita hanya perlu memahami mereka, karena autisme itu berbeda, bukan kurang. Autisme itu bukanlah sebuah musibah. Malahan, kehilangan simpati dan empati terhadap sesama adalah musibah kemanusiaan yang sebenarnya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.